Perkenalkan, nama saya Fernando, NIM 1910416956. Baiklah, saya akan menjawab tugas UTS dari Pak Adi Mursalin. 1. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jawab. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodalan, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawab. 1. Agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Yang kedua, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Dan yang ketiga, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Soal 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PASTEL. Jawab. Pada analisis model bisnis PASTEL, model PASTEL adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan legalitas hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. Hasil dari analisis inilah yang kemudian menjadi acuan untuk menyusun analisis SWOT, terutama dalam hal kesempatan atau opportunity dan juga ancaman atau threat. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Jawab, non-market adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Oleh karena isu yang disandung non-market begitu luas, maka perusahaan perlu menjadikannya sebagai bagian integral dari koperasi strategi. Berbagai isu seperti perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan teknologi, politik legalisasi, regulasi dan anti monopoli, HAM, tekanan aktivis, hubungan pemangku kepentingan, CSR dan etika memerlukan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan untuk mengelolanya. Pertanyaan yang kelima, jelaskan mengapa COVID-19 termasuk dalam lingkungan eksternal. Jawab, karena COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis di suatu negara menjadi tidak stabil. Soal yang keenam. Baiklah, di sini saya akan mereview hasil video yang telah saya tonton sebelumnya. Tugas analisis lingkungan bisnis dan lingkungan PASTEL di Fakultas Ekonomi Manajemen. Dosen pengampu yang bernama Adi Mursalin SEMM. Jadi tugas yang kami penuhi ini adalah menjawab dua link video yang berkaitan dengan ALB dan lingkungan PASTEL. Saya bernama Fernando, NIM 1910416956. Kelas A3 pagi manajemen. Jadi yang dijelaskan oleh narasumber di video ini adalah tentang ALB. Nah, pembicaranya di sini adalah Siti Gustia Ramasari
Hasibuan. Dalam isi videonya, dia menganalisis lingkungan bisnis di dunia perdagangan. Contohnya, dia menganalisis Pizza Hut. Baiklah, di sini saya setuju dengan analisis yang dilakukan tentang Pizza Hut, yang sangat jelas tentang pelayanan yang dilakukan oleh Pizza Hut. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa yang dilakukan oleh perusahaan Pizza Hut untuk konsumen, hal yang wajib karena perusahaan tersebut akan menampilkan pelayanan yang baik agar konsumen yang berada dalam restoran tersebut merasa nyaman terhadap pelayanan yang dilakukan. Dan di video yang kedua, setelah saya tonton dan di sini saya akan mereview video tersebut. Nah, pembicaranya atau narasumbernya di sini Risa Dwi Ayuni. Di videonya ini membicarakan tentang pastel analis dan menjelaskan apa itu pastel. Dan artinya di videonya ini sangat jelas. Dia menjelaskan video dan contoh-contohnya. Sekian hasil video yang telah saya review. Terima kasih. Soal 7. Ringkas bab 1 dan bab 2. Bab 1. Analisis lingkungan bisnis. Pendahuluan. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sub utama, seperti yang diilustrasikan gambar: ekonomi, politik, hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tantangan dan peluang unik untuk bisnis. Pemilihan dan manajer bisnis memiliki banyak kendali atas lingkungan internal bisnis yang mencakup keputusan sehari-hari. Mereka memilih persediaan yang mereka beli, karyawan yang mereka pekerjakan, produk yang mereka jual, dan di mana mereka menjual produk tersebut. Mereka menggunakan keterampilan dan sumber daya mereka untuk menciptakan barang dan jasa yang akan memuaskan pelanggan yang ada dan calon pelanggan. Namun kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis umumnya berada di luar kendali manajemen dan terus berubah untuk bersaing dengan sukses. Pemilik dan manajer bisnis harus terus mempelajari lingkungan dan menyesuaikan bisnis mereka. Definisi lingkungan bisnis. Ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain, atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Profesor Pierre N. Anderson. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal. Interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemen yang terpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total. Itu rumit dan terus berubah. Profesor Quid Dapi. Lingkungan eksternal organisasi terdiri dari hal-hal di luar organisasi seperti pelanggan, unit pemerintah, pemasok, perusahaan keuangan, dan kumpulan tenaga kerja yang relevan dengan operasi organisasi. Bab 2. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti.
Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Mereka harus efisien dalam produksi dan responsif terhadap permintaan konsumen. Mereka harus mengantisipasi, beradaptasi dengan perubahan, berinovasi melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Manajemen yang efektif di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang unggul, tetapi itu tentulah tidak cukup. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Seperti diilustrasikan, perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar yang baru. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.